Julius Caesar karangan Enrico Farinacci. Julius Caesar adalah seorang pemimpin militer dan politikus Romawi. Ia memenangkan perang saudara yang menjadikannya penguasa terhebat Romawi pada saat itu, dan memulai reformasi besar-besaran terhadap masyarakat dan pemerintah Romawi. Dia kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai diktator seumur hidup. Bagian pertama. Roma tahun 82 sebelum Masehi, Sulla memegang kekuasaan tertinggi sebagai diktator yang kejam. Lihat dia ingin jadi tentara, padahal naik kuda saja tidak bisa. Roma ingin menguasai Eropa. Hai Julius Caesar, kapan kau masuk tentara Sulla? Kau bisa jadi jenderal ternama. Aku ingin jadi orang sesuai kehendak dewa dan menurut kehendakku sendiri. Hati-hati kalau bicara. Marius pamanmu, itu musuh Sulla. Peduli apa? Aku tak suka diejek. Kau memang bisa membungkam mulut anak-anak itu. Tapi Sulla masih ingat waktu dihina Marius. Ibunya memang bijaksana. Hei Sulla, yakinkah kau bahwa semua musuhmu telah kau binasakan? Bicaralah terus terang Silenius. Kau telah melenyapkan musuhmu dan menyita hartanya. Tapi kau membiarkan Julius Caesar berkeliaran di Roma. Aku tak terkalahkan. Mengapa aku harus takut anak kecil? Sulla tidak segera bertindak. Ia hanya menyuruh mengawasi Caesar, keponakan musuhnya. Mula-mula tak terjadi sesuatu, tapi pada suatu hari, kudamu masih agak takut. Aku diawasi. Mengapa tidak naik keledai saja? Jangan mengejek, nanti dia marah. Caesar ingin sekali pandai naik kuda. Kemauannya sekeras baja, namun diawasi terus. Lama-kelamaan pasti berhasil. Dia hanya tertarik pada kuda dan renang. Kita tinggalkan saja. Menurut pendapatku, dia tidak tertarik pada politik. Sekarang, Sulla bisa tenang. Mata-mata itu keliru. Caesar belajar politik hingga jauh malam. Begini malam, mengapa belum tidur? Hanya orang bodoh yang tidur ibu. Aku ingin jadi tentara, ahli politik, ahli pidato, penulis, dan ahli filsafat. Setahun kemudian, Sulla, tahukah kau siapa calon anggota Senat? Julius Caesar. Ini tak boleh terjadi. Aku tak mau dipermalukan. Tangkap dia dan penjarakan. Untunglah sahabat Caesar tahu, kalau kau masih ingin hidup, tinggalkan kota ini. Caesar melarikan diri. Aku harus ke Yunani, lalu naik perahu ke Asia. Di Bitinia ada sahabat paman Marius. Caesar tiba di pelabuhan Laut Hitam. Ia disambut baik oleh Raja Nicodemus. Beberapa waktu kemudian, terima kasih atas pertolonganmu, tapi aku ingin pulang ke Roma. Aku butuh kapal. Lebih baik kau tinggal di sini. Kau takkan mendapat gerasi. Lagi pula kapalku lambat, mudah dibajak. Tekadku sudah bulat. Beberapa hari kemudian Caesar menuju Italia. Baru saja lepas pantai, tiba-tiba bajak laut. Kita dikejar. Kau yakin? Kita akan diserang. Kita serang lebih dulu. Putar haluan. Akhirnya kapal Caesar berhadapan langsung dengan kapal bajak laut. Pertempuran tidak dapat dihindari lagi. Serang. Pertempuran berlangsung dengan sengit.
Orang Romawi berani pula. Pasti kita untung besar. Aku belum jadi milikmu. Tapi jumlah bajak jauh lebih besar. Caesar melawan mati-matian tapi Caesar akhirnya terpojok dan terpaksa harus menyerah. Ia dipukul dan jatuh pingsan. Aduh, orang ini laku mahal. Tangkap semua dan masukkan kamar. 1 jam kemudian, aku akan minta Nikodemus uang tebusan. Kalau ditolak, kau kulempar ke laut. Nikodemus pasti mau membayar. Tapi ingat, aku akan mencarimu dan menangkapmu. Omong besar. 3 hari berlalu, uang tebusan belum tiba. Bawa kemari dia. Nikodemus tidak punya uang. Kau harus dilempar ke laut jadi makanan ikan hiu. Jangan mengabaikan kutukan orang Romawi. Sebentar lagi nyawamu melayang. Bajak laut kagum akan ketenangan Caesar. Kau tunggu apa? Apa ikan hiunya kurang banyak? Pada saat terakhir, lihat ada kapal. Mungkin dari Bitinia. Tunggu, mungkin membawa uang tebusan. Bajak laut benar. Kemudian, tepat 50 talenta. Kau bebas. Nanti malam kudaratkan. Kau tampak sangat puas. Padahal seharusnya ketakutan. Sebab sesudah menerima uang tebusan, umurmu tinggal 2 hari. Omong besar. Tapi Caesar tidak omong besar. Setiba di darat, langsung menghadap Nikodemus. Aku minta kapal perang dan aku panglimanya. 2 hari lagi Caesar mengejar bajak laut. Cepat dan jaga formasi. Kapal perang. Kita akan diserang. Siap tempur. 1 menyerang buritan. 1-nya lagi menyerang sisi kapal. Yang ketiga menyerang haluan. Berkat siasat Caesar, kapal bajak tak berkutik. Siap tempur. Serang. Seharusnya kau tak kulepaskan. Sudah kuperingatkan bukan? Menyerah. Aduh. Kita terkepung. Keburitan. Bajak laut menyerah. Tentara Caesar tak ada yang gugur. Setiba di darat, kau semua kuku mati. Beberapa jam lagi pelabuhan tampak. Mudah-mudahan selanjutnya pantai ini bersih dari bajak laut. Nikodemus gembira karena laut sekarang aman. Dia mendesak Roma supaya memberikan grasi atau pengampunan kepada Caesar. Aku dilindungi dewa dan aku merasa berhutang budi kepadamu. Kau begitu rendah hati. Roma membutuhkanmu. Kau calon kepala negara. Sulla takut pada Caesar tapi tak bisa mencegah kedatangannya. Sejak berhasil menumpas bajak laut, nama Caesar harum di mata rakyat. Mari minum demi Kapten Ulung. Bangsawan Romawi bangga jika bisa bicara dengan Caesar. Seharusnya kau mencalonkan diri sebagai anggota Senat. Yang baik bagi Roma, baik pula untuk Kutulius. Sesudah jadi anggota Senat, Caesar menikah dengan Cornelia dan jadi gubernur Spanyol. Jangan lupa kirim kabar. Aku akan selalu mendoakanmu. Terima kasih. Sekembaliku dari Spanyol, dunia pasti gempar ibu. Aku sangat bangga. Lalu, ayo berangkat. Spanyol itu jauh. Sebagai gubernur, Caesar ternyata berwibawa dan cakap. Kemudian kembali ke Roma. Mengapa begitu gelisah? Istri bapak sakit keras. Meninggal.
tapi bapak diangkat jadi wali kota Roma. Dari sini Caesar dapat mencapai jabatan tertinggi dalam negara. Para senator, aku akan memestakan rakyat Roma. Bila kas negara kosong, akan kubiayai dengan isi kantongku sendiri. Hidup Caesar. Pore. Caesar pandai mengambil hati rakyat dengan menyelenggarakan pembangunan dan hiburan. Hiburan paling mengesankan adalah pertarungan 320 gladiator serentak. Kau wali kota Roma yang paling hebat. Sebentar lagi pendapatmu berubah. Apa maksudmu? Aku tak mengerti. Datanglah nanti sore ke rumahku. Aku baru saja memesan patung pamanku Marius, musuh Sulla. Di rumah Caesar. Caesar, kau terlalu berani. Awas, pengikut Sulla banyak. Aku ingin memperlihatkan pada rakyat Roma bahwa Sulla hanya bisa menyingkirkan Marius, tapi jasa Marius tak terhapuskan. Besok tiap orang bisa melihat patung Marius dan patung tentara Sulla sedang membunuh orang tak bersalah. Caesar, kau bunuh diri. Pada sang kamu Sulla akan diam saja. Aku ingin tahu benarkah rakyat mencintaiku. Dan lagi mereka belum melupakan jasa-jasa Marius. Hari berikutnya sesudah patung Marius dipasang di Kolosseum. Wah, itu Marius. Paman Julius Caesar. Caesar pasti pengikut Marius. Mata-mata Sulla segera tahu dan lapor. Caesar memang sangat kurang ajar, berani menentangku. Apa rencanamu? Ia pemberontak. Pemberontak harus dihukum berat. Kau benar. Kau harus segera bertindak. Caesar gila kuasa. Tapi rakyat memihak Caesar dan menyerbu istana diktator Sulla. Keponakan Marius naik tahta. Hidup Caesar. Jangan menindak Caesar. Sangat berbahaya. Kau benar, senator. 2 tahun kemudian, Caesar makin dicintai rakyat. Caesar, kau tahu, Catilina berontak melawan Sulla, tapi kalah. Catilina gila. Nanti pasti aku yang dituduh. Catilina lari terbirit-birit meninggalkan kota Roma. Pengikutnya ditangkapi. Caesar juga pemberontak. Dia pengkhianat. Itu Caesar, tangkap dia. Caesar, demi Sulla, menyerahlah. Aku bukan pengkhianat. Tentara Sulla berusaha menangkap Caesar. Mau apa kau? Melawan berarti mati. Kau mati dulu. Caesar dikeroyok. Caesar, menyerahlah. Caesar ditangkap, rakyat marah. Itu pembunuhan. Caesar, kita bela. Caesar tak bersalah. Lepaskan Caesar. Suara perkelahian itu sampai ke istana Sulla. Rakyat memihak Caesar. Bebaskan dia. Baiklah, Tuan. Kemudian, rakyat Roma, terima kasih atas pertolonganmu. Karena dukungan rakyat pula, Caesar berhasil jadi konsul. Tugasmu memadamkan pemberontakan di Spanyol. Dengan pasukannya yang setia, Caesar menerobos pegunungan Pyrenea. Mereka mendirikan perkemahan. Menurut mata-mata, kita dikepung bangsa buas. Mereka harus kita taklukkan. Caesar tidak menunggu, tapi menyerang lebih dulu dan menang. Orang barbar melarikan diri. Paling sukar menertibkan daerah ini. Seluruh Eropa Barat akan kutaklukkan dan kujadikan provinsi Romawi. Caesar bertindak jujur dan adil. Dia sudah melunasi hutangnya, kembalikan tanahnya.
Sesudah Spanyol aman, angkatan lautnya menyerang pantai Prancis. Itu pasti kapal para dewa. Caesar berhasil menaklukkan Gallia atau Prancis. Pemerintahannya adil dan jujur. Orang miskin dilindungi, orang kaya ditertibkan. Sulamati, aku harus kembali ke Roma. Sampai berjumpa. Hidup Caesar. Di Roma, Caesar, Crassus, dan Pompeius membentuk 3 serangkai dan memegang kendali pemerintahan. Para senator kita akan mengambil alih tanah dan membagikannya pada rakyat. Ia sudah gila, usul menggelikan dan berbahaya. Senat menentang hebat usul Caesar, tapi kalah. Terbentuklah undang-undang perbaikan nasib rakyat kecil. Hidup Caesar. Caesar sahabat rakyat, pelindung golongan tertindas. Kalau mau kau bisa jadi konsul tunggal. Pompeius tahu aku tidak gila kekuasaan, tapi demi kejayaan Romawi. Di mana konsul Caesar? Ada berita buruk dari provinsi Gallia. Ada apa? Bangsa Helvetii berusaha menyerbu Gallia. 4 legiun harus segera siap tempur. 2 hari kemudian, Caesar berangkat memimpin pasukannya yang setia. Tentara Helvetii atau Swiss mengira akan mendapat perlawanan dari petani-petani Perancis. Mereka yakin akan menang. Selamat datang Caesar. Mata-mata kita sudah tahu tempat tentara Helvetii. Beribu-ribu jumlahnya. Persenjataannya lengkap. Harus segera kita sergap. Cepat, maju cepat. Pasukan Helvetii terdepan harus kita hancurkan. Tentara Helvetii harus menyeberangi sebuah sungai. Berhenti. Daerah seberang sungai akan kita rebut. Kita perlu rakit. Semua harus menebang pohon. Tentara Helvetii bekerja cepat dan tertib. Mereka tak tahu akan disergap oleh. Kita sudah dekat. Tentara Romawi yang paling ditakuti. Sesudah rakit selesai, seberangkan regu demi regu. Saya akan menyeberang paling akhir. Setelah rakit terakhir berangkat, Caesar di daerah Prancis mengamati mereka sambil tersenyum. Kita turun. Waktu mendarat, mereka kita serbu. Kita sampai di Gallia. Tak ada perlawanan. Tentara Helvetii mendarat, tentara Romawi menyergap. Tentara Helvetii yang lengah sekarang sadar akan bahaya. Tapi itu... Serang. Tentara Romawi. Tentara Helvetii terkejut bukan main. Mereka berantakan karena arus sungai deras sekali. Mundur, kembali ke Swiss. Serang. Dayung, kalau kau masih ingin hidup. Baru sebagian kecil saja yang kita hancurkan. Mau apa lagi? Mereka harus kita kejar dan kita kalahkan. Cepat buat jembatan. Sebagian besar masih selamat. Tak mungkin tentara Romawi berani ke sini. Saya punya cukup waktu untuk mengatur serangan balasan.
Sementara itu tentara Romawi membuat jembatan. Keesokan harinya, saya kira sudah cukup panjang. Kuda biar melompat saja. Saya sudah siap tempur. Cepat ikut aku. Hujankan panah. Maju, serbu. Di bawah hujan panah, Caesar terus maju menyerbu. Bersambung ke bagian kedua.